Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan liman qala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha abwabar ridha wa taysir wa tughliqu biha abwabas sirri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira. Anta waliyuna wa maulana wa ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum sholatan alayya. Amma ba'd. Hadratal mukarramun wal muhtaramun, para alim, para ulama, para masyayikh, para ustadz, alladzi sami'na wa ata'nahum, para guru, para ustadz, nahus bidzikri al-muhtaram Ustadz Fathul Razi. Demikian pula ustadz-ustadz yang lain, al-mukarram wal muhtaram Ustadz Zainal Abidin. Mohon maaf, ini juga alhamdulillah ada di tengah-tengah kita guru kita, beliau guru kita. Mudah-mudahan selalu diberkati umurnya dan dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang semuanya tidak kami sebut satu persatu dari nama-namanya, namun sedikit pun kami tidak mengurangi rasa hormat juga taklim kepada semuanya. Aparat pemerintah, baik TNI ataupun Polri, yang juga kami hormati. Juga tak lupa pula kepada semua kru Majelis Zikir dan Majelis Sholawat Tombo Ati. Betul, Tombo Ati, yang juga tidak kami sebut satu persatu dari nama-namanya, namun sangat kami hormati dan sangat kami muliakan. Hadirin wal hadirat jamaah Majelis Sholawat Tombo Ati yang sangat kami hormati dan sangat kami muliakan. Mudah-mudahan antum para jemaah semuanya selalu mendapatkan syafaat
baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tentu adalah kalimat indah, kalimat baik dan kalimat istimewa yang tentu perlu kita kedepankan, perlu kita cuakan lebih awal sebagai wujud syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini, detik ini, jam ini, malam ini, insya Allah semuanya penuh barokah. Kita alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah untuk menghadiri majelis rutinan yang pada biasanya dilaksanakan tiap bulan sekali bertepatan dengan malam Ahad Kliwon. Betul? Betul? Mudah-mudahan hadirnya kita sekalian yang tentu juga dalam keadaan sehat walafiat ini senantiasa Allah lihat, senantiasa Allah tolong, senantiasa Allah berikan rahmat dan hidayahnya. Amin amin ya rabbal. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita, baginda kita, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan berkat beliaulah kita tentunya terangkis dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, kita terangkat dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang dengan lantaran kita diberi yang namanya iman dan Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa kelak olehnya, oleh baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW senantiasa diakui sebagai umatnya yang kelak di akhirat berhak mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal. Para hadirin jamaah majlis sholawat, majlis zikir tombok api yang dimuliakan Allah. Ini sebelum kami menyampaikan banyak hal, kami tadi memang dipanggil, katanya disuruh berceramah, berpidato atau bertausiah. Namun sebelum semuanya kami sampaikan, tentunya kami sedikit menyampaikan rasa haru dan rasa senang, sekaligus juga rasa bahagia. Tentu juga merupakan rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Para hadirin jamaah, ini kami dengar dengan kembali kepada namanya majelis sholawat tombok api. Ini kami sudah sangat terharu, sangat senang dan bahkan sangat terpanggil dengan yang namanya majelis sholawat tombok api. Kenapa demikian hadirin hadirat jamaah sholawat yang dimuliakan Allah? Kami mengingat ini majelis sholawat masih tentu bersolawat, tapi dikemas dengan nama yang sangat indah, dengan nama yang sangat baik, dengan nama yang tentu menjadi tendensi dasar akan hal ihwal kita dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Tombok api. Paham apa tombok api? Ngerti? Ngertos kata bahasa Jawa. Ngertos seperti ini. Ini mungkin tombok api bagaimana? Tentu hadirin jamaah selawat yang dimuliakan Allah. Ini tombok api pertama kita adalah tentu kembali bagaimana membentuk hati kita yang sebenarnya. Betul. Kembali kepada diri kita yang tentu dalam diri kita semuanya ada yang namanya hati. Ini tombok api. Maka saya sangat terpanggil seakan-akan ketika ada majlis sholawat yang namanya langsung tombok api. Karena apa? Dengan kemasan namanya saja sudah sangat kena dengan pribadi kita, dengan jiwa kita, dengan roh kita, khususnya dengan hati kita. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah
diberikan hati yang betul-betul dicintai oleh Allah. Amin Allahumma. Karena apa hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, para jamaah sholawat tombo hati yang betul-betul kami sangat hormati dan kami sangat banggakan. Sebenarnya kami ingat kepada salah satu sabda yang disabdakan oleh Rasulullah, bahwa Allah ini tidak melihat kita dengan rupa, tidak melihat kita dengan bentuk, akan tetapi melihat kita dengan hati. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Hakikatnya kita itu oleh Allah tidak dilihat. Allah tidak melihat kita kepada jasad kita, pendekkah, besarkah, kecilkah, bagaimana bentuk tubuh kita. Allah tidak melihat kita dengan kepada tubuh kita, tidak melihat kita dengan bentuk jasad kita, seperti apa jasad kita, sehingga Allah melihat kita. Allah melihat yang besarkah? Tidak. Barangkali yang besar mungkin karena kelihatan kekal, mungkin karena kelihatan hebat. Allah lihat, Allah istimewakan. Tidak. Juga Allah tidak melihat apa? Allah tidak melihat kepada rupa dan bentuk kita, warna kita, hitamkah, putihkah, yang sekarang dikenal dengan glowingkah. Karena glowing Allah pilih dia. Allah dia masukkan surga karena dia glowing. Tidak. Karena dia tampannya laki-laki, Allah langsung masukkan ke surga, Allah langsung cintai, Allah langsung rahmati. Tidak. Atau yang cantik-cantik, dia membanggakan kecantikan tentunya, dia membanggakan keputihan tentunya, dia membanggakan glowingnya tentunya. Tidak. Allah tidak melihat itu semua. Lantas apa hadirin wal hadirat jamaah tombo hati yang dimuliakan Allah? Allah lihat kepada apa? Tentu kembali lagi pada yang namanya hati. Mudah-mudahan hati kita betul-betul menjadi hati yang bersih. Amin. Allah menjadikan hati kita dengan hati yang normal dan benih. Amin Allahumma. Maka tentu hadirin, kita berkumpul saat ini, kita hadir di majlis sholawat tombo hati ini sangat tentu dan perlu untuk kita syukuri bersama-sama dengan ucapan Alhamdulillah. Karena ini tentu majlisnya majlis yang sangat baik. Tentu juga majlis ini adalah majlis yang besar kemungkinan diakui oleh Rasulullah. Majlisnya Rasulullah. Kenapa? Di dalamnya banyak merenungi, di dalamnya juga banyak melantunkan sholawat-sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka karena demikian kami sangat tertarik, kami sangat bangga rasanya bisa ada di tengah-tengah majlis yang namanya tombo hati. Karena bagaimanapun Allah tentu melihat kepada hati kita. Maka hadirin, apa yang tentu menjadi kewajiban bagi kita, apa yang tentu menjadi keharusan bagi kita, apa yang tentu menjadi hal yang perlu kita perhatikan kepada hati kita, maka salah satunya adalah tak lain bagaimana kiranya kita sama-sama semangat, sama-sama berusaha agar hati kita itu menjadi hati yang betul-betul diakui, hati yang bersih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah sholawat tombo hati yang dimuliakan Allah. Karena apa demikian hati perlu diusahakan? Karena pada hakikatnya, karena pada dasarnya hati ini menjadi tolak ukur,
menjadi full power, menjadi barometer bagaimana keadaan kita selain hati. Maka oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya dijelaskan oleh Rasulullah, dalam sebuah hadisnya disampaikan, inna fil jasadi mudghah fa idza salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wa hiya al-qalbu. Wahai hamba-hambaku semuanya, sabda Rasulullah menegaskan demikian. Tentu perlu kita perhatikan apa itu sabda Rasulullah. Ingatlah kalian semua hambaku, apa? Bahwa di dalam diri kalian semuanya, siapapun itu orangnya, laki ataupun perempuan, cowok ataupun gadis, tua ataupun muda, ingat, di dalam dirimu semuanya ada segumpal daging, yang mana daging ini akan menjadi barometer, akan menjadi tolak ukur. Manakala gumpalan daging ini baik, tentu semua tubuh kita akan menjadi baik. Begitu pula manakala gumpalan daging ini tidak baik, tentu semua tubuh kita akan tidak baik. Apa yang dimaksud dengan gumpalan daging? Ala wahiyya al-qalbu. Ingatlah, itu adalah hati. Maka hadirin wal hadirat, jamaah majelis sholawat Tombu Hati yang dimuliakan Allah, dengan majelis ini tentunya hadir ke majelis ini, kami sadari secara tidak langsung kita tentunya akan membersihkan yang namanya hati. Membersihkan dengan zikir, membersihkan dengan bacaan selawat, membersihkan juga hati dengan bertemu kita, berkumpulnya kita alhamdulillah. Ini insya Allah minimalnya secara tidak langsung, sengaja tidak sengaja, diniati ataupun tidak niati, insya Allah kita ini akan diberikan hati yang bersih oleh Allah. Amin Allahumma alhamdulillah. Satu. Maka bagaimanapun hadirin wal hadirat jemaah selawat Tombu Hati yang dimuliakan Allah, ini perlu diingat oleh kita. Tentu kita harus berusaha bagaimana hati kita terus kita pupuk, terus kita jaga, terus kita rawat, terus kita isi dengan isi-isi yang tentunya amal soleh, juga dengan isi-isi ketakwaan kepada Allah, dengan menguatkan iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun hadirin seperti yang tadi, hati kita ini tentu yang akan membawa kita baik. Manakala hati kita tidak baik, tentu kita juga tidak baik. Manakala hati kita baik, tentu kita semuanya akan dibawa menuju kebaikan. Manakala kita jelas sudah dituntun dengan hati yang bersih kepada yang kebaikan, jelas insya Allah Allah akan memberi ridha, Allah akan memberi rahmat, Allah akan memberi keimanan yang kuat kepada kita sekalian. Amin Allahumma amin, Allahumma amin. Maka dari itu kiranya kita yang masih belum pasti bagaimana rupa hati kita, bagaimana bentuk hati kita, maka tentu kita perlu berusaha bagaimana membentuk hati kita menjadi hati yang normal, suci dan baik. Kalau semisal kami tanyakan kepada hadirin, kira-kira yang di sini nih, yang hadir nih, para ibu, para adik, para bapak sekalian, adakah yang tahu bagaimana bentuk hati kita? Hati kita sudah bersihkah? Sudah sucikah? Sudah baikkah? Ada yang tahu kiranya? Tidak ada. Hati kita ini bersih apa tidak? Hati kita ini putih apa tidak? Hati kita ini betul-betul dijaga oleh Allah apa tidak? Tentu semuanya tidak ada yang mampu menjawab dan menyatakan kalau hati kita menjadi hati yang baik. Betul? Betul? Maka apa yang harus diperhatikan?
Maka dari itu ayo kita bentuk bagaimana kiranya hati kita itu menjadi hati yang bersih, menjadi hati yang baik, sehingga hidup kita dengan hati bersih dengan baik, hidup kita diberikan kehidupan yang tenang, hati kita dijadikan hati yang tenang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Salah satunya dengan apa? Hadirin wal hadirat jamaah majlis pembaat yang dimuliakan Allah, ingat, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Untuk memberikan hati yang tenang, untuk menjadikan hatinya tenang, senantiasa kita sering-sering berzikir kepada Allah Subhanahu, sering-sering berzikir kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Semuanya, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin jamaah majlis sholawat Tombo Hati yang sangat kami muliakan dan sangat kami hormati, itu pertama yang tentu perlu kita usahakan dan tentu perlu kita perhatikan, bagaimana hati kita itu menjadi hati yang bersih, menjadi hati yang bening putih, sehingga diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu. Amin Allahumma amin, Allahumma amin. Hadirin wal hadirat jamaah sholawat Tombo Hati yang dimuliakan Allah dan yang sangat kami hormati. Kedua, tentu yang juga perlu kami sampaikan antara lain, kami hadir di majlis Tombo Hati ini. Kita hadir di majlis Tombo Hati, majlis sholawat, majlis zikir yang di dalamnya betul-betul sudah kita lantunkan bersama. Ini perlu diingat dan perlu diperhatikan, tentu juga perlu disadari apa ini majlis Tombo Hati. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita hadir untuk majlis sholawatan Tombo Hati dan majlis-majlis yang lain tentunya perlu diingat. Lebih-lebih majlis itu mengajak selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang perlu kita perhatikan dan perlu kita ingat? Ingat bahwasanya kita hadir di majlis-majlis selawat, khususnya di Tombo Hati ini, adalah merupakan bagian daripada kita, bahwasanya kita melaksanakan salah satu perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa berselawat kepada Rasulullah, untuk senantiasa berselawat, melantunkan selawat kepada Rasulullah, kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini adalah sabda apa, firman daripada Allah yang tentu merupakan perintah untuk kita sebagai umat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, untuk senantiasa kita bersolawat kepadanya. Betul? Kita
kita sholawat kepadanya. Ini merupakan perintah para ibu, para bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Mungkin tanpa kita sadari kalau kita melaksanakan perintah Allah, mungkin belum kita perhatikan, mungkin belum kita pahami bahwa sholawat ini merupakan perintah langsung daripada Allah Subhanahu. Sholawat ini perintah langsung dari Allah, tentu punya nilai khusus para hadirin, para ibu, para bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Karena bagaimanapun Allah memerintahkan sholawat kepada kita, ini satu-satunya perintah yang betul-betul Allah ikut melaksanakannya. Kalau Allah memerintahkan yang lain, belum tentu Allah melaksanakannya. Salah satu contoh Allah memerintahkan sholat, Allah tidak sholat, betul? Kita yang sholat. Allah memerintahkan sembahyang, Allah tidak sembahyang, tapi kita yang sembahyang. Lain dengan perintah-perintah yang lain. Sholawat, Allah memerintahkan sholawat, lain dengan perintah-perintah Allah yang lainnya. Karena jelas kenapa? Karena kalau Allah memerintahkan sholawat, jelas ini Allah juga ikut sholawat. Jelas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, innallaha wa malaikatahu, Allah bersama para malaikat semuanya ikut serta baca sholawat kepada Nabi kita, Nabi baginda, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah mudah-mudahan kita sholawatan dari tadi nyampe di sini di majelis kita tercinta ini, kita senantiasa melantunkan sholawat, mudah-mudahan diikuti oleh Allah dan malaikat ikut sholawatan juga. Amin Allahumma amin Allahumma. Maka sholawat ini para ibu, para bapak sekalian, ini santai, tenang, sangat banyak hikmah, sangat banyak faedah. Karena bagaimanapun satu adalah perintah Allah, tentu kita rasakan secara ketika, tentu kita rasakan ketenangannya, hikmah, faedah dan syafaatnya langsung kita rasakan bersama-sama. Betul? Betul? Coba kalau kita pikir, kalau kita kembali kepada logika kita, kalau sedang ada di rumah sekarang, mungkin tadi berpikiran banyak hal. Betul? Mungkin saja hutang yang sedang melilit kita diingat senantiasa. Ya Allah, besok apa yang mau untuk memberikan bayar hutang? Ya Allah, sekarang ini, besok butuh ini, butuh itu. Alhamdulillah sekarang kita hadir sholawat, diingat apa tidak pada saat sholawat? Lupa. Betul? Inilah salah satu faedah hikmah yang tampak bagi orang yang bersholawat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat syafaat baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Maka karena sholawat ini para ibu, para bapak sekalian yang dimuliakan Allah, ini merupakan perintah dari Allah, tentu nilainya lain, tentu nilainya istimewa bagi Allah, tentu juga nilainya istimewa bagi baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dari itu hadirin para jemaah sholawat yang sangat saya muliakan, salah satu sabda Rasulullah yang ditegaskan dalam sabdanya, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum sholatan alaihi. Sesungguhnya umat saya kelak yang bakal saya utamakan di hari kiamat ini adalah umat saya yang betul-betul bisa paling banyak sholawatnya pada saat di dunia. Amin Allahumma.
Dari tadi kita hadir di sholawatan, di majelis sholawatan, insya Allah ini sudah ribuan sholawat, betul. Insya Allah sudah ratusan sholawat. Maka dari itu tentu kita harapkan mudah-mudahan sholawat yang telah kita lantunkan, yang telah kita bacakan bersama, betul-betul didengarkan oleh Nabi kita, oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kelak kita betul-betul berhak mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma. Dan kelak juga mudah-mudahan dikumpulkan bersamanya. Alhamdulillah. Maka sholawatan ini hadirin, para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah, ayo ke depan, ayo terus kita semangat sholawatan di majlisan-majlisan seperti ini. Bagaimana kiranya ini sholawatan terus abadi kekal dilaksanakan kelak sampai ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Ini tentu perkumpulan kita ini sangat barokah, sangat berfaedah, sangat bermanfaat, dan tentu pahalanya juga sangat banyak. Apalagi tadi baca sholawat, baca zikir, melantunkan kalimat-kalimat Allah dan lain semacamnya. Ini merupakan semuanya zikir ibadah yang jelas-jelas insya Allah diterima oleh Allah, jelas-jelas dikabul oleh Allah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Maka hadirin, hadirat, para ibu, para bapak, jamaah majelis sholawat pembuati yang dimuliakan Allah, ini salah satu yang perlu kita yakini. Ini majelis kita yang tentu perlu kita terus yakini, tentu perlu terus untuk kita perhatikan, terus kita kompak hadir. Ini bagaimanapun ini adalah semuanya majelis kita bersama, yang insya Allah majelis sholawatan ini dimanapun dan kapanpun insya Allah diakui sebagai majelisnya baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Kira-kira kita kalau ditanya ini majelisan senang apa tidak? Senang, betul. Semangat, betul. Terus maju, betul. Siap? Siap. Kalau kita akui ini majelis kita, mau? Mau? Alhamdulillah. Karena bagaimanapun nanti ini akan saya panggil ini. Akan saya panggil. Kita hadir ke majelis sholawatan takut tidak menyadari, takut tidak meyakini kalau ini majelisnya kita yang jelas-jelas diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau saya panggil? Betul. Nanti saya panggil. Takut malah nanti kita mengakui hadir majelis senang, majelis zikir kita, majelis sholawat kita betul-betul mengakui tapi nanti tidak menjawab. Kita ini adalah salah satu majelis kita atau buati ini adalah salah satu majelis yang tentu harus diakui oleh kita. Maka dari itu tentu harus kita yakini kalau ini adalah majelis yang betul-betul nanti diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Maka dari itu nanti akan kami kasih tahu ini. Akan saya kasih tahu. Kalau nanti saya bilang siapa kita, maka perlu dijawab tombol. Siapa kita? Dijawab tombol. Kalau terus saya panggil nanti tombol hati, maka kedua harus dijawab maju. Mau? Biar nanti ini tombol hati terus maju, terus semangat. Kami akan panggil siapa kita, maka perlu dijawab tombol hati maju, tombol hati jaya, tombol hati barokah. Bisa? Dengan harapan apa hadirin hadirat kami akan panggil itu semua. Mudah-mudahan dengan harapan besar kita ini majelis betul-betul diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak kita harapan besarnya kita dikumpulkan juga dengan baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap? Siapa kita?
Di depan tangannya kata siapa kita? Siapa kita? Tombo hati, tombo hati, tombo hati. Amin Allahumma, amin Allahumma. Di depan tangan ini insya Allah menjadi bukti kalau kita betul-betul semangat hadir sholawatan, semangat memperjuangkan majlisnya Rasul. Amin Allahumma. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jamaah sholawat tombo hati yang sangat kami hormati. Terakhir tentunya dari kami, ya tidak banyak ini. Nah sepertinya sudah agak lemah ini. Kami harapkan kepada para ibu sekalian, kepada para bapak juga, kepada hadirin semuanya majlis tombo hati, ayo kita ke depan. Bagaimana kiranya diajak teman kita, masyarakat kita, warga kita, ayo kita ajak bagaimana sekiranya tombo hati ini dijaga bersama, dicari bersama, bagaimana sekiranya jamaahnya semakin banyak. Bisa? Bisa? Ayo kita ajak sama-sama kompak. Ini insya Allah ke depan kalau sama-sama kompak, kita sama-sama memiliki kepada majlis kita yang jelas insya Allah akan diakui oleh Rasulullah. Insya Allah semuanya bakal bertambah, bakal maju dan bakal jaya dan barokah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Siapa kita? Siapa kita? Tombo hati, tombo hati, tombo hati, barokah. Amin Allahumma. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah dan yang sangat kami hormati, mungkin itu saja hal yang tentunya perlu yang bisa kami sampaikan. Sedikit memang, namun kami tak berharap mudah-mudahan dengan yang sedikit ini bisa mengantarkan kita terus bertemu dan berkumpul di majlisnya Rasulullah, di majlis tombo hati ini, dan mudah-mudahan walaupun sedikit ada hikmah dan faedahnya yang tentu memberikan pahala kepada kita sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kesalahan khilaf tentu mungkin banyak hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang tidak batasnya. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.